Di ruangan Oka terdapat 4 ruangan. Pada hari ini, perawat Puspita dan perawat Laila dipindah tugaskan oleh Karo dari ruangan bedah 3 yang biasanya menangani ruangan bedah umum dipindah ke ruangan bedah 4, yaitu ruangan bedah ortopedi. Suster Puspita, hari ini Anda dan asisten Lela saya pindahkan ke ruang bedah 4 ya. Karena di ruang 4 sedang ada agenda operasi dan membutuhkan perawat Anda. Tapi Mbak, saya sama asisten saya sudah terbiasa di ruang bedah umum. Kayaknya kurang mampu kalau dipindah ke ruang ortopedi. Tapi dari semua perawat di ruang 3, menurut saya Anda dan asisten Anda yang lebih mampu dan Anda juga lebih berpengalaman. Ya udah baik Mbak, saya siap dipindah ke ruang 4. Perawat Puspita dan asistennya menuju ruangan bedah 4 dan mulai beradaptasi dengan kondisi di ruangan bedah 4. Perawat Puspita dan asistennya tidak terbiasa dengan rutinitas dokter ortopedi dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Sus, hari ini saya selaku asisten perawat dan perawat Puspita dipindahkan oleh Karo dari ruang 3 ke ruang 4. Mohon bantuannya ya. Iya Sus, mari kita saling bekerjasama ya ke depannya. Hari ini ada berapa agenda operasi ya Sus? Hari ini ada 3 agenda operasi Sus. Ini bisa Anda lihat sekarang Sus nih kan, ada 3. Nah, Oke, untuk persiapan operasi pertama nanti sudah siap ya. Nanti dokter ortopedinya juga sudah datang. Nanti kita bisa langsung mulai operasinya. dokter ortopedinya siapa Sus? Ada dokter Aulia, biasanya didampingi oleh asistennya yaitu dokter Rizka. Baik Sus. Perawat Puspita dan asistennya telah menyelesaikan 2 kasus operasi ortopedi tanpa insiden. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan. Setiap orang sangat tegang karena pasien ini adalah istri dokter lokal dan dokter yang didampingi asistennya akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignansi. Alhamdulillah, 2 operasi telah berjalan dengan lancar. Iya Sus, saya juga artinya senang karena semuanya lancar. Ini tinggal pasien selanjutnya, Bapak Faris, suami dari Dr. Aulia, akan dilakukan agenda operasi biopsi. Untuk tindakannya kita harus lebih hati-hati lagi ya. Baik Sus. Ya karena beliau adalah suami dari Dr. Aulia, kita harus berhati-hati supaya tidak melakukan kesalahan dalam tindakan operasinya. Tuan Faris sudah saya pindahkan ke ruang OK dan obatnya sudah saya taruh di tempatnya ya. Ya, terima kasih ya Sus. Seluruh perawat mulai mempersiapkan ruangan untuk biopsi, termasuk perawat Puspita yang dibantu oleh asistennya dengan mendesinfektan area operasi dengan betadine, dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah masuk ke ruangan. Terus kenapa desinfektannya pakai betadine? Biasanya juga pakai betadine dok. Lo kata siapa? Saya biasanya tidak memakai betadine. Biasanya dokter Aulia tidak memakai betadine Sus. Maaf dok, perawat Puspita dan perawat Laila ini pindah dari ruang bedah 3, jadi belum terbiasa dengan ruang bedah 4. Tapi seharusnya sebagai perawat ruangan OK, mau dari ruangan bedah 3, bedah 4, seorang perawat harus mengerti kebiasaan dari dokter. Baik dok, saya dan perawat Puspita memohon maaf atas kelalaian kami. Saya tidak mau tahu ya Sus, seharusnya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Suster harusnya lebih bisa memahami dan profesional. Baik dok, sekali lagi kami minta maaf. Saya akan melaporkan kejadian ini ke kepala ruangan. Dokter dan asisten dokter meninggalkan kamar operasi menuju ruangan kepala ruangan untuk melaporkan kejadian ini. Terus kenapa dokter Aulia nampak marah-marah? Apakah perawat tadi melakukan kesalahan? Jangan-jangan saya dijadikan malpraktik Sus. Tidak Pak, kita hanya salah menggunakan desinfektan aja. Biasanya dokter Aulia itu tidak menggunakan betadine sebagai desinfektan. Tetapi tadi ada perawat pindahan dari ruang
Tiga, yaitu perawat puspita dan asistennya itu memakai betadine sebagai disinfektannya. Maka dari itu, Dr. Aulia sedikit menegurnya. Tetapi semua berjalan baik-baik saja, Pak. Bapak tidak perlu khawatir ya. Baiklah, kalau begitu saya khawatir dengan kondisi saya setelah tindakan operasi tadi. Baiklah, terima kasih, kami akan melayani Bapak dengan sesuai standar. Iya, terima kasih. Dokter dan asisten dokter mengatukan kejadian ini kepala ruangan OK atas kejadian ini. Permisi. Silakan. Bu, saya tidak suka dengan kinerja perawatan ya. Memangnya ada masalah atau kesalahan yang dilakukan perawat kami, Pak? Anda tahu sendiri bahwa saya tidak memakai betadine sebagai disinfektan saat melakukan tindakan, tetapi perawat dan asisten pindahan dari ruang bedah itu melakukan kesalahan tersebut. Baik, Dok. Kalau begitu saya panggil perawat puspita dan asistennya perawat Laila ke ruangan. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik, Dok. Lalu memanggil perawat puspita dan asistennya untuk datang ke ruangan untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. Puspita dan Laila ke ruangan saya sebentar ya, ada yang perlu kita bicarakan. Oh iya baik Bu, saya segera ke ruangan. Permisi. Iya, silakan masuk. Dok, mohon maaf sebelumnya. Dokter bisa menjelaskan kejadian dari tindakan di ruang operasi tadi. Sebenarnya kenapa ya, Dok? Saya di sini mewakili Dr. Aulia kurang setuju dengan kinerja kedua perawat pindahan dari ruangan bedah umum tersebut, Bu. Saya tahu mereka berdua baru pindah, tapi sebagai perawat seharusnya bisa lebih paham dan profesional. Sebelumnya kami berdua minta maaf ya Bu. Di sini posisi kami baru pindahan di ruang bedah ortopedi. Kami mohon arahannya belum bisa mengimbangi kebiasaan dokter. Itu bukan suatu alasan buat saya. Kalau kalian baru di ruangan ini, seharusnya kalian tanya sama perawat yang lama. Baik Dok, setelah ini kami akan lebih sering belajar dan bertanya terkait hal-hal yang biasa dilakukan di ruang bedah ortopedi. Begini, Dok. Selaku pelaku, saya mohon maaf atas kelalaian dari anggota saya. Hari ini di ruang 4 lagi banyak agenda operasi dan kekurangan tenaga. Jadi saya memindahkan perawat puspita dan asistennya perawat Laila ke ruang 4. Dari sekian banyak perawat di ruang 3, perawat puspita dan perawat Laila berpengalaman dibandingkan perawat yang lain. Ada di ruang 3, dilihat dari kesalahan yang dilakukan perawat puspita dan perawat Laila juga tidak fatal. Menurut saya disinfektan dengan betadine juga tidak menimbulkan masalah yang sangat fatal. Ya sudah, kalau begitu saya dan Dr. Aulia berharap kejadian ini tidak terulang lagi ya. Baik, Dok. Saya pastikan kejadian ini tidak terulang lagi. Sekali lagi saya dan asisten saya mohon maaf ya Dok. Ya, Sos. Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau begitu, mari kita kembali ke ruang operasi. Baik Dok. Bagian roleplay dari kelompok kami dalam menyelesaikan konflik dari situasi satu dengan strategi kompromi atau negosiasi. Hasil yang didapatkan, perawat menyadari kesalahannya dan dokter menerima kejadian yang telah terjadi dan menganggap kesalahan yang dibuat oleh perawat tidak membahayakan kondisi klien.